على النبي محمد صلوا على النبي محمد اذكروا الصلاة على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Adalah kali kurang wal mutawamin, para alim, para ulama, para semua, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya dan seluruh keluarganya, yang semoga Allah lindungi beliau dengan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dan dimudahkan semua urusannya, khususnya urusan dakwahnya, urusan dunia dan akhiratnya. Semoga beliau selalu membimbing kepada kita sekalian, kita dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulullah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Ipah, Haji Ipah di sini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, wasilah beliau kita bisa berkumpul di malam yang mulia ini, yang mana di malam ini selain kegiatan MSR seperti biasa, juga beliau manggil untuk tuntunan doa, yaitu untuk beliau suami tercinta Haji Nurul Hamid bin Haji Ali yang sekarang haul yang ketiga. Kemudian alhamdulillah akikah anak kedua yaitu Bali Yasin dan Hamizan. Tasyakuran putra ketiga Azra Zawa Hamizan juga, yang mana ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakikahkan anak keduanya yaitu Bali Yasin dan Hamizan, yang mana akikah ini merupakan syariat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan bahwasanya al-waladu murtahanun bi aqiqatihi qudbahu yaumas sabi. Anak itu digadetkan atau tergadet dengan akikahnya, yang mana akikah itu disembelih di hari ke-7. Ini sunnahnya disembelih di hari ke-7 akikah itu. Kalau belum mampu di hari ke-7 maka di hari ke-14. Kalau belum mampu juga maka di hari ke-21. Kalau belum mampu juga ditangguhkan sampai hari ke-40. Kalau belum mampu juga maka memanjang, ditangguhkan sampai anak itu balik. Dan ketika anak sudah balik maka gugur sudah kesempatan akikah mengakikahi daripada orang tua kepada anaknya. Namun anaknya nanti yang belum diakikahi oleh orang tuanya, maka dia dianjurkan, disunahkan, dibolehkan untuk mengakikahi dirinya sendiri. Jadi kalau dulu kita belum diakikahi oleh orang tua kita, maka kita punya rezeki, kita akikah. Atau untuk laki-laki 2 ekor kambing, kalau untuk perempuan 1 ekor kambing. Itu akikah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah al-walad murtahan bi aqiqati. Anak itu tergadet dengan akikahnya. Apa maksud tergadet? Ada yang mengatakan tergadet itu artinya anak belum sempurna menjadi anak daripada orang tua tersebut sampai ditebus dengan akikah. Kalau kita contohkan, kita beli motor, kita beli kendaraan, motor ataupun mobil dari dealer. Kemudian kita belum lunas pembayarannya. Jadi BPKB-nya belum didapat, kita belum bisa bawa. Motornya kita bawa, STNK kita bawa, motor bisa dibawa kemana-mana. Cuman belum sempurna milik kita, belum bisa dijual lagi kepada orang lain. Karena apa? Belum sempurna milik kita. Sampai ditebus, sampai dilunasi. Itu harga motor, harga kendaraan itu sampai dilunasi.
Ketika sudah dilunasi, maka berarti BPKB keluar sudah sempurna menjadi milik kita. Begitu juga dengan anak. Sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam I'anatul Talibinnya disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan multahanun bi aqiqatihi, tergade dengan akikahnya, itu bahwasanya anak ini kelak kalau sudah gede, umpamanya menjadi anak yang soleh, dia tidak akan mau mensyafaati orang tuanya yang tidak mau mengakikahi anaknya, padahal dia mampu. Jadi kalau orang tua mampu mengakikahi anaknya, kemudian dia tidak mengakikahinya, maka si anak tidak akan mau mensyafaati orang tua nantinya, karena dia tidak ditebus dengan akikahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maka penting syarat akikah. Dan akikah ini sama dengan kurban. Ini adalah ibadah sosial yang paling tinggi nilainya, pahalanya. Kalau kurban itu Nabi katakan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali orang mengalirkan darah sebagai kurban. Nah, untuk orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka tidak ada ibadah sosial yang paling dicintai oleh Allah di hari ke-7 daripada kelahiran anak, atau kalau belum mampu di hari ke-14-nya atau di hari ke-40-nya, selain mengalirkan darah sebagai akikah, tebusan untuk anak tersebut. Maka akikah ini hukumnya sunnah muakkad dalam madhab Imam Syafi'i dan wajib di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Saking pentingnya ini akikah. Dan anak ketika diakikahi dengan yang tidak diakikahi beda. Karena ada nilai dalam akikah itu, ada nilai pendidikan terhadap anak. Kemudian juga di hari ke-7 juga anak juga diberi nama dengan nama yang baik. Kemudian juga dipotong rambut, dibuang rambut yang bawaan daripada perut atau diberi kelahirannya. Itu dibuang, dipotong artinya. Kemudian nanti sunnahnya ditimbang, ada berapa gram, maka sedekah dengan emas atau sedekah dengan perak. Sedekah dengan emas bagusnya disedekah setimbangnya itu rambut daripada bayi tersebut, sedekahkan emas itu. Udah sedekahkan aja emasnya. Umpamanya ada 2 gram itu rambutnya, sedekahkan emas, kasihkan kepada fakir miskin, orang miskin. Insya Allah orang miskin dikasih emas 2 gram nggak bakalan nolak, insya Allah. Senang insya Allah, nyenengin orang. Nggak usah dibagi-bagi lah, udah sekali-kali ngasih emas. Kapan kalau kita nggak akikah itu nggak ngasih emas itu kapan? Aja nggak ngasih emas kayaknya enggak. Dan kemudian ini merupakan pendidikan ya, di dalam akikah itu kita merupakan pendidikan kepada anak. Karena ada tugas daripada orang tua. Tugas orang tua 3 diantaranya tugas orang tua. Yang pertama, tugas orang tua terhadap anak itu yang pertama adalah orang tua wajib memberikan nama yang baik kepada anaknya. Alhamdulillah anaknya ini sudah dikasih nama Balia Zindan Hamizan. Ini merupakan nama yang indah. Nama yang indah yang diberikan oleh orang tua yang mengandung doa itu di sana. Mengandung doa di dalamnya. Kemudian yang kedua, orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Wajib memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dan yang ketiga, nanti kalau sudah balik, maka orang tua kalau anaknya perempuan wajib mencarikan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Jadi carikan jodoh oleh orang tua. Jadi menikahkannya ketika sudah balik. Jadi yang kedua adalah setiap orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Yang wajib itu memberikan pendidikan agama. Karena orang tua itu ketika umpamanya anaknya tidak diajarkan matematika, tidak diajarkan fisika, tidak diajarkan biologi, tidak diajarkan antariksa umpamanya, tidak diajarkan sains dan yang lain sebagainya, sehingga anaknya tidak mengenal itu, demi Allah orang tua tidak akan dihisab, tidak akan ditanya di akhirat nanti karena kenapa anakmu tidak diajarin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin dan yang lain sebagainya. Nggak bakalan ditanya dihisab semacam itu. Tapi kalau umpamanya punya anak tidak kenal
punya anak tidak kenal dengan kanjeng Nabi-nya kepada Rasulullah, punya anak tidak benar sholatnya, enggak sholat ataupun enggak melaksanakan ibadah, maka demi Allah orang tua akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting untuk menanamkan pendidikan kepada anak. Dan apa yang terpenting di dalam kitab Sulamul Taufik disebutkan bahwasanya yang pertama kali harus diajarkan kepada anak selain tauhid, dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya, dikenalkan juga bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah beliau, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, kemudian diangkat jadi Nabi di Mekah, diangkat jadi Rasul di Mekah, kemudian diutus di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Itu sudah wajib, itu standar wajib. Kalau sampai anak nggak tahu seperti itu, maka demi Allah orang tua dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harga mati. Itu harga mati yang harus diketahui. Dan kemudian pendidikan selanjutnya, maka kita kenalkan anak-anak kita kepada teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu misi daripada Rasulullah adalah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah yang istimewa. Ini anak yang mulia itu yang istimewa, bukan yang biasa-biasa saja. Satu ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma akhlakul karimah?" Ya Rasulullah, akhlakul karimah itu apa sih ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya akhlakul karimah itu yang pertama adalah silman qata'aka. Yang kedua wa'ati man haramaka. Yang ketiga adalah wa'fu amman dolamaka. Jadi yang pertama akhlakul karimah adalah silman qata'aka. Apa silman qata'aka? Sil bukan tempat itu, bukan. Sil bersilaturahmilah man kepada orang, qata'aka yang telah memutuskan hubungan dengan engkau. Umpama kita punya saudara, punya sanak famili, karena urusan rumah tangga, karena cekcok dengan anaknya, karena masalah warisan, karena masalah beda pilihan, sehingga saudara kita kemudian gak mau datang kepada kita, dia mutusin hubungan dengan kita. Maka ketika ada saudara yang mutusin hubungan dengan kita, maka kita sambungkan kita bersilaturahmi kepada saudara yang memutuskan dengan kita. Karena kalau kita silaturahmi yang diberikan panjang umur dan ditambahkan rizki, itu adalah silaturahmi yang seperti itu. Karena Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil. Wa al wasil itu orang yang silaturahmi itu bukan orang yang mukafi. Mukafi itu artinya ada saudara suka datang kepada kita, suka silaturahmi kepada kita, suka kirim kepada kita, kemudian kita ngirim balik kepada dia, silaturahmi balik kepada dia. Itu namanya kunjungan balasan. Itu mah umum. Jangankan manusia, kambing juga kalau dibaiki mah akan baik. Anjing juga dibaiki mah akan baik. Nah, kita mah akhlak Rasulullah mah silman qata'aka, silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kau. Ustaz, kalau saya silaturahmi ke dia bukannya nggak mau, tapi saya tuh sok camerut be orang nanti, jadi saya nanti nggak enak, segan. Justru kita datang ke yang seperti itu, nggak apa-apa. Kita datang ke sana bukan untuk mencari senyum dari dia, tapi kita datang ke sana karena melaksanakan perintah Gusti Allah. Niatkan karena Allah. Karena dia rohni kita, dia saudara kita, demi Allah mempunyai hak atas kita. Hati-hati. Karena Nabi katakan bahwasanya la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi.
yang mana dulu itu disebutkan bahwasanya ada seorang pedagang dia sedang dagang di Mekah. Kemudian ketika sedang di Mekah musim haji, dia dagangannya itu dititipkan kepada orang soleh, kepada orang baik. Dia kemudian melaksanakan haji. Setelah haji, dia balik lagi mau mengambil barang titipannya itu. Kemudian ketika mau diambil, ternyata orangnya sudah meninggal. Itu barang yang dititipkan oleh dia dicari, ditanya sama saudaranya, nggak tahu. Akhirnya dia datang kepada seorang mutawif, seorang kiai, seorang ulama di Mekah. Kata ulama tersebut, kalau kau ingin tahu, coba nanti malam kau datang ke sumur Zam-Zam, jam 12 malam datang ke sumur Zam-Zam. Kemudian kau baca sholawat, sholat 2 rakaat, kemudian baca sholawat, kemudian panggil orang itu, tanyakan. Kalau dia orang baik, pasti dia akan nyaut gitu. Malamnya datang ke sumur Zam-Zam, sholat, kemudian sholawat, kemudian dia panggil, wahai fulan bin fulan, saya orang yang nitipin barang kepada engkau, di mana barangku? Ternyata hening, nggak ada yang jawab. Diulangi lagi sampai 3 kali, hening, nggak ada yang jawab. Besoknya datang lagi kepada mutawif, wahai syekh, nggak ada yang jawab, nggak ada yang menjawab. Innalillahi, kata syekh ini. Coba nanti malam kau datang ke sumur Barhut, kau ulangi seperti itu, kau sholat, baca sholawat, kemudian panggil. Kalau dia nyaut, kalau dia orang yang su'ul khatimah, orang yang jahat, maka dia pasti akan nyaut. Malamnya dia datang ke sumur Barhut, sholat, kemudian sholawat. Setelah itu dia kemudian panggil, hai fulan bin fulan, saya orang yang nitipin barang kepada engkau, di mana barangku berada, di mana barangku kau simpan. Tiba-tiba bi'idznillah ada suara, persis suara itu, barangmu ada di bawah ranjang, di bawahnya ada pintu rahasia, kau buka di situ, kau akan temukan barangku di situ. Mendengar itu dia kaget, wahai fulan, wahai hamba Allah, bukankah engkau adalah orang yang dikenal orang yang soleh? Bukankah engkau dikenal orang yang baik? Tapi kenapa engkau ketika dipanggil di sumur Zam-Zam engkau tidak nyaut? Engkau tidak menjawab. Tapi kenapa ketika di sumur Barhut ini engkau malah menjawab? Kata orang ini, pedagang ini. Yang artinya kalau menjawab di sumur Barhut berarti engkau termasuk orang yang jelek, orang yang buruk. Padahal engkau dikenal sebagai orang yang baik. Kemudian ada suara bahwasanya, betul, saya sebenarnya baik. Cuman saya ini kemarin saya itu punya saudara. Saya punya saudara perempuan. Saudara saya itu kurang ajar kepada saya. Dia tidak mau datang kepada saya dan saya pun tidak mau datang kepada dia. Karena nanti hanya tidak mau datang kepada saya pun tidak mau datang kepada dia, tidak mau silaturahmi kepada dia. Maka disebabkan karena saya memutuskan silaturahmi, ketika aku ajal mau datang menjemput saya, tiba-tiba Allah cabut keimanan dari saya. Saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, kata dia. Makanya pantas Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi. Maka seburuk apapun kita punya saudara, kita dia buruk, kita menjalan ke bawah buruk, kita tetap baik kepada dia. Yang kedua, akhlakul karimah adalah wa'aqi man haramaka, memberi kepada orang yang koret kepadamu, memberilah kepada orang yang bahkan menghalangi daripada jalan usahamu. Kalau ada mungkin ada saudara atau ada tetangga yang satu baik, yang satu makoret umpamanya ada yang tetangga yang satu baik suka ngirim kepada kita, tetangga yang satu baik suka ngirim kepada kita. Dia kalau udah dari mana-mana bawa oleh-oleh suka ngirim kepada kita. Dia pulang jalan-jalan dari Bandung pulang bawa oleh-oleh apa? Puyuh, ngirim kepada kita puyuhnya. Pulang jalan-jalan dari Sumedang dapat oleh-oleh apa? Tahu, ngirim kepada kita tahunya. Pulang jalan-jalan dari Brebes dapat apa? Telur asin, ngirim sama kita. Pulang umpamanya dari Jogja dapat apa? Bakpia, ngirim sama kita. Pulang dari Madura umpamanya dapat apa? Sate jodoh hasil mantan itu. Ngirim sama kita. Kemudian satu ketika, tapi di sampingnya itu ada tetangga kita juga. Dia mah sama sekali koret sama kita. Bahkan suka menjelek-jelekan kepada kita. Dia mah koret kepada kita, nggak suka ngasih kepada kita. Bahkan kadang-kadang dia ngirim sama orang lain, kita mah diliwat umpamanya.
Kita mah nggak dikasih, yang lain dikasih, kita nggak dikasih. Satu ketika kita habis masak umpamanya, satu ketika kita habis masak kita mau ngirim ke tetangga, tapi nggak bakalan kebagian semua. Tapi ini kan salah satu aja kebagiannya. Yang satu baik kepada kita suka ngirim, yang satu mah koret sama kita. Kira-kira kita ngirim kepada yang koret apa kepada yang baik? Yang baik biasanya. Yang baik. Kamu koret heula kulunan namanya. Kenapa dia koret? Karena kitanya juga tara yang ngirim, sok hoyong ngirim tante kan koret. Tuh. Dia koret, kita nggak mau ngasih kepada dia, sama-sama koret. Kalau gitu, jadi nasib kita jangan ditentukan oleh orang lain. Contoh Rasulullah dibentak satu ketika dibentak Rasulullah itu. Ketika di masjid dibentak oleh seorang sahabat Arab Bedui, orang Badui, orang kampung, ditarik imamahnya gini sampai hampir kecekik Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad, saya bawa kotak 2, penuhi dengan makanan wahai Muhammad. Iya nanti dulu, dia kata Nabi Muhammad, nanti lepaskan dulu. Enggak, pokoknya sekarang. Sahabat marah. Ketika sahabat mau mengepung, mau menangkap orang itu, kata Rasulullah, biarin, kata Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah perintahkan kepada sahabat penuhi makanan kontak orang ini. Akhirnya dipenuhi oleh makanan. Setelah dipenuhi oleh makanan, akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, dia katakan kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah engkau kalian kepada Muhammad, karena dia adalah orang yang sangat sayang kepada sesamanya, tidak akan rugi orang yang beriman kepada dia. Akhirnya dengan keluhuran daripada akhlaknya Rasulullah, maka mereka orang-orang yang memang kasar tadinya, tapi kemudian menjadi orang yang paling dan sangat baik kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, wa'fu amman dzalamaka. Akhlakul karimah adalah wa'fu amman dzalamaka. Maafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepadamu. Maafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepadamu. Maafkan kesalahan orang yang menyakitimu. Maafkan kesalahan orang yang memfitnahmu. Maafkan kesalahan orang yang selalu nyakitin kepadamu. Maafkan. Karena apa? Ketika seseorang memaafkan kepada orang yang menyakiti, maka dia akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sampai dikisahkan bahwasanya nanti di akhirat itu ada orang yang ketika dia dihisab, dia itu mendapatkan, dipasrahi oleh Allah, mendapatkan pahala yang sangat membunuh. Ketika diberikan kepadanya, dia nggak mengenalinya. Ya Allah, ini bukan pahala saya, kok saya ada pahala haji padahal saya belum pernah haji. Kok ada umroh, saya belum pernah umroh. Kok ada pahala zakat, saya belum pernah zakat. Kok ini besar amat pahalanya ya Allah? Ini mungkin bukan punya saya ya Allah. Ini pahala siapa? Allah kemudian katakan, itu benar pahalamu. Dari mana? Dulu engkau suka disakiti oleh orang, dulu engkau suka dianiaya oleh orang, dulu engkau suka difitnah oleh orang, tapi engkau memaafkan kepada mereka yang telah menganiayamu, yang telah memfitnahmu, maka sekarang engkau mendapatkan pahalanya, pahala haji. Yang mereka menganiayamu, yang mereka menyakitimu, engkau mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika kita disakiti oleh orang lain, harusnya kita bersyukur, harusnya kita beruntung, karena orang yang menyakiti kepada kita, hakikatnya dia baik kepada kita, dia memberikan pahala kepada kita. Kalau tidak, maka dosa kita akan ditanggung oleh mereka. Syukur guru nama, kita harus bangga, harus bahagia, ada orang lain yang mau menanggung daripada dosa kita. Itulah akhlakul karimah. Kesimpulannya, ajarkan kepada anak-anak kita akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang pertama, silman qata'aka, bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Yang kedua, wa'ati man haramaka, memberi kepada orang yang koret kepadamu. Yang ketiga, wa'fu amman dzalamaka, maafkan kesalahan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu, yang telah menyakitimu, yang telah memfitnahmu. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian,
agar kita bisa meniru, melaksanakan dan menjalankan daripada sunnah Rasulullah dan mengikuti daripada akhlak beliau, akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita telah ketika wafat, ketika meninggal kita dijemput ruh kita oleh Rasulullah SAW dan kita dibangkitkan bersama dengan Rasulullah, dihisab bersama dengan Rasulullah, melewati sirat bersama dengan Rasulullah, dan masuk surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina wa syafina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami sadar begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Rabb. Begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, namun kami belum bisa mensyukuri dengan benar daripada nikmat-nikmat tersebut ya Allah. Kau berikan kepada kami dua mata yang dengannya kami bisa memandang, namun mata ini pernah kami gunakan untuk memandang perkara yang haram. Kau berikan kepada kami dua telinga yang dengannya kami bisa mendengar, namun telinga ini pernah kami gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Kau berikan kepada kami lidah yang dengannya kami bisa berbicara, namun lidah kami pernah kami kotori dengan berbohong, kami pernah kotori dengan ghibah, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Kau berikan kepada kami dua tangan yang dengannya kami bisa bekerja, namun tangan ini pernah kami kotori dengan mengambil hak orang lain. Kau berikan kepada kami dua kaki yang dengannya kami bisa berjalan, namun kaki ini pernah kami langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Kau berikan kepada kami perut tempat menyimpan makanan, namun perut kami pernah kami isi dengan makanan-makanan yang syubhat, bahkan makanan-makanan yang haram. Kau berikan kepada kami hati yang dengannya kami mampu berpikir, namun hati kami masih kotor ya Rabb. Masih ada kebencian di hati kami kepada orang lain, masih ada perasaan ujub di hati kami, bangga dengan prestasi kami, masih ada perasaan riya di hati kami, ingin disanjung oleh orang lain, masih ada perasaan sombong di hati kami, merasa diri kami lebih hebat daripada orang lain, lebih alim daripada orang lain, lebih kaya daripada orang lain, lebih pantas dihormati daripada orang lain. Masih ada keraguan di hati kami ya Rabb. Kotor, sungguh kotor hati kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di malam ini ya Allah, di malam ini ya Allah, malam Jumat ini ya Allah, yang kami bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan keberkahan solawat yang kami lantunkan, dengan keberkahan majlis yang mulia ini ya Allah, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampunan-Mu ya Allah, mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah, pintu maghfirah-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah, ampuni semua kesalahan dan kelalaian kami, ampuni masa lalu kami yang kelam ya Allah. Berapa banyak sholat yang dulu pernah kami tinggalkan, berapa banyak sumpah serapah yang terucap dari lidah kami ya Allah, berapa banyak tangan ini memukul orang lain, mencubit orang lain, mengambil hak orang lain ya Allah. Sungguh kami takut dengan siksa-Mu ya Allah, kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, seberapa besar pun daripada dosa-dosa kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami yakin ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Oleh karena itu ampuni dosa kami ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah, ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya. Beliau yang telah susah payah melahirkan kami, bersimpah darah ketika melahirkan kami. Ibu kami yang telah menyusui kami, membesarkan kami, meninak bobokan kami. Beliau yang selalu menyuapi kami makan, beliau yang selalu meninak bobokan kami, beliau yang mengasuh kami ya Allah. Bapak kami yang telah peras keringat banting tulang untuk membiayai kami, membesarkan dan mendidik kami ya Allah. Kini mereka sudah tua renta ya Allah, kini mereka sudah dalam keadaan lemah ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami yang kini jasadnya sudah tertanam di dalam tanah, sementara kami belum bisa membalas jasa mereka, belum bisa membahagiakan mereka, belum bisa berbakti kepada mereka. Bahkan kami pernah melawan kepada mereka, pernah menyakiti kepada mereka, pernah membentak kepada mereka, pernah menyepelekan kepada mereka, yang mana itu merupakan kedurhakaan yang sangat besar ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bertaubat kepada-Mu, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, jangan Kau sakiti mereka, jangan Kau siksa mereka. Sebesar apapun dosa mereka, jangan Kau sakiti dan siksa mereka ya Allah, karena mereka adalah orang-orang yang begitu tulus menyayangi kami, dan kami pun menyayangi mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau telah berikan kepada kami anak-anak dan keturunan bagi kami, yang mana mereka adalah harapan hidup kami. Kami titipkan mereka kepada-Mu ya Allah. Jaga lindungi mereka anak-anak kami ya Allah, jaga lindungi kami mereka anak-anak kami ya Allah. Jaga lindungi mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah, jadikan mereka anak-anak yang rajin mendirikan sholat, yang rajin mengaji, jadikan mereka para alim, para ulama, para penghafal Quran yang mengamalkan
isi kandungan Al-Quran. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua, bahagia orang tua di dunia dan di akhirat nanti. Jadikan mereka anak-anak yang telah mempersembahkan mahkota cahaya di surga bagi kami, memakaikan baju kemuliaan di surga nanti bagi kami orang tuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada di antara anak-anak kami ya Allah yang suka melalaikan sholat, yang suka melawan kepada orang tua, yang suka durhaka, yang terjerumus ke dalam narkoba, yang terjerumus ke dalam game online, yang terjerumus ke dalam kedurhakaan, terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, kami mohon kepadamu ya Allah, insyafkan mereka ya Allah, insyafkan mereka ya Allah, insyafkan mereka ya Allah, kembalikan mereka ke perempuan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah salawat dan salam dari kami ke hadirat Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberkahan salawat dan salam ini ya Allah, sampaikan kami ya Allah untuk bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk melaksanakan ibadah haji, dan sampaikan kami untuk bisa berziarah langsung kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, dan tercapai semua cita-cita kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa kami yang terucap ataupun yang tidak terucap, yang terbersit ataupun yang tidak terbersit, yang hanya Engkau mengetahuinya untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.